Nadia Oktaviana, Lia Wandani, Juliani Rate, Epit Aprianti, Eis Mahmuda, dan Siti Gunaria. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang penyakit diare. Apa itu diare? Diare atau mencret ialah keadaan frekuensi buang air besar lebih dari 4 kali pada bayi dan lebih dari 3 kali pada anak dengan konsentrasi feses yang encer, dapat berwarna hijau, dan dapat bercampur dengan lendir dan darah. Penyebab pada diare itu biasanya disebabkan oleh bakteri dan virus, dan pada gangguan pencernaan. Pada gangguan pencernaan biasanya kebiasaan yang dilakukan itu makan makanan basi, makanan alergi, dan makanan beracun. Dan pada gangguan psikologis biasanya rasa takut dan cemas. Penyebab lainnya biasanya makan tanpa cuci tangan, minum air minum yang mentah atau kotor, makan makanan yang dihinggap lalat, lalu lingkungan rumah yang kotor, sampah berserakan, lalu BAB buang air besar sembarangan. Pencegahan diare pada anak ada 7 poin yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu pemberian ASI, yang kedua pemberian makanan pendamping ASI. Di mana kita ketahui makanan pendamping ASI pada usia anak 6 bulan biasanya penyajiannya itu yang lunak-lunak dan adanya penambahan lemak, minyak, dan gula pada nasi atau biji-bijian yang akan disajikan untuk penambah energi pada si bayi. Yang ketiga itu menggunakan air bersih yang cukup karena air yang kotor dapat menyebabkan diare. Yang keempat mencuci tangan. Yang kelima itu menggunakan jamban karena menggunakan jamban mempunyai dampak yang besar dalam penurunan resiko terhadap diare. Yang keenam itu membuang tinja bayi yang benar dengan cara kumpulkan tinja bayi dan buang di jamban. Dan bantu anak buang air besar di tempat yang bersih dan mudah terjangkau. Bersihkan dengan benar dan cuci tangan dengan sabun. Yang ketujuh, pemberian imunisasi campak. Pemberian imunisasi campak ini sangat penting untuk mencegah agar bayi tidak terkena penyakit campak, karena anak terkena campak seringkali disertai dengan diare. Hal-hal apa saja sih yang harus dihindari ketika anak-anak terkena diare? Pertama, jangan dibiarkan terlalu lama bila penderita tidak bisa minum. Bawalah segera ke sarana kesehatan untuk diinfus. Kedua, jangan berikan obat anti diare pada anak kecil dengan diare akut, diare persisten, atau disentri. Obat-obat ini tidak mencegah dehidrasi atau meningkatkan status gizi anak, malah dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya dan terkadang berakibat fatal. 3. Jangan menghentikan pemberian ASI karena makanan yang paling baik untuk bayi. Yang keempat, jangan gunakan antibiotik tanpa resep dokter. 5 langkah tuntaskan diare. 1. Berikan larutan oralit. Untuk mencegah terjadinya dehidrasi dapat dilakukan dengan memberikan larutan oralit. 2. Pemberian zinc selama 10 hari. Zinc adalah zat gizi yang penting untuk kesehatan dan pertumbuhan anak. Merupakan mineral yang penting bagi tubuh dan dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan proses epitelisasi selama masa penyembuhan diare. 3. Lanjutkan pemberian ASI dan makanan bergizi, bertujuan untuk memberikan gizi pada penderita, terutama pada anak, agar tetap dapat tumbuh serta mencegah berkurangnya berat badan. 4. Bila diperlukan, berikan antibiotik yang selektif sesuai dengan indikasi. 5. Konsultasikan ke dokter jika diare lebih sering, muntah berulang, atau kondisi tidak membaik.
Perbaikan status dehidrasi sangat penting untuk menghindari kematian dengan mengganti cairan dan garam yang hilang sampai perjalanan alamiah penyakit berhenti dengan sendirinya. Jadi jangan pernah menganggap kalau penyakit diare itu penyakit yang biasa saja, karena dehidrasi akibat diare dapat menyebabkan kematian. Demikian tayangan video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.